شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Maka nami amatin faminallah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda al-ayah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama Pak Haji, suhada Pak Haji samping saya, ya, semuanya Pak Haji dan para DKM Sholat Syakirah, terutama pada akhirnya Bang Hendrik, ya, saya panggil abang aja karena masih muda beliau. Jadi sekarang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya, amin ya Allah. Apalagi tadi beliau doa orang yang sakit itu akan diijabah, amin. Beliau juga kita doakan semoga sembuh kembali, ya, amin ya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan, tadi yang disampaikan oleh pengumuman yang nantinya akan diadakan kita benar, ya, insyaallah kita akan sholat taubat dan sholat hajatnya. Nanti saya akan sekilas menyampaikan berkaitan dengan itu. Namun sebelumnya pada malam hari ini sekali lagi kita berdoa semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa dan tarawihnya kurang lebih sekitar 12 hari lagi, ya, 12 sampai 30 hari lagi. Mengingat kembali barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-17, maka insya Allah akan berikan pahala seperti pahalanya para nabi. Amin ya Allah. Itu, ya, kita yakin dengan sekali lagi imanan, watasdikon dan ihtisaban karena Allah, dan memang Allah yang berikan. Segitu mah kecil bagi Allah, ya. Allah berikan surga pun nanti Allah akan berikan. Apalagi tadi itu kepada ibu-ibu yang sering memberikan sodakohnya, makanannya, udah janji kemarin, ya, akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yang sering memberikan makanan, insyaallah. Nah, para jamaah yang saya hormati dan muliakan, terlepas dari sekarang di bulan Ramadan, pertama singkat berkaitan dengan kita dilaksanakannya zakat fitrah, ya, sedikit zakat fitrah, dan sebentar lagi 10 hari juga nanti adanya Lailatul Qadar. Nah, untuk zakat fitrah kita wajib, ya, artinya wajib karena di situ bahasanya fitrah itu nafsu itu diri sendiri, tidak boleh diwakilin sama orang lain kecuali diberikan izin. Makanya kalau kita sebagai suami menafkahin istri dan anak-anaknya wajib tuh untuk menzakat fitrahkan, sekalipun anak itu lahir pada malam Idul Fitri, wajib itu, ya. Tidak ada batasan, yang penting yang bernyawa, makanya itu zakat nafsu bahasanya, zakat yang ada nyawanya. Jadi itu wajib, dan mulainya juga dari mulai tanggal 1 sebenarnya, malam 1 Ramadan sampai menjelang imam khutbah Idul Fitri itu masih diwajibkan, malah malamnya keutamaannya selain wajib itu lebih utama sunnah sebelum Idul Fitri. Tapi takutnya kita kelewat, bahkan kalau kelewat nantinya makruh kalau sampai sore itu, sore tanggal 1 Idul Fitri atau Syawal sampai sore itu makruh, gak dapat pahala, sah tapi gak dapat pahala. Kalau tanggal 2 apalagi itu haram. Jadi disegerakan juga harusnya zakat fitrah, baik nanti ke Basnas, khususnya ke Basnas atau ke masjid ataupun ke RT, silahkan. Nantinya juga kan ada 8 asnaf itu tanggung jawab amil, ya, nantinya. Nah, itu untuk zakat fitrah sangat dipardukan kata Rasulullah SAW gitu, ya. Jadi harus itu zakat fitrah. Seterusnya Lailatul Qadar. Nah, ini ada saya sedikit
dapat dari ayahanda juga dulu, dia ngarang atau menulis amalan sholat Lailatul Qadar, dan saya dirinci lagi ya, itu Lailatul Qadar dari ganjil biasanya tuh di malam ke-10, 10 malam ya, 10 malam terakhir bagusnya ganjil, genap juga nggak apa-apa, cuma ulama kebanyakan ganjil. Nah nanti ini difotokopi sama Pak Suka, nanti dibagikan malam besok ya, barusan nggak sempat fotokopi. Jadi di sini ada bacaannya dan sholatnya juga ada, sholat Lailatul Qadar. Bisa itikaf di sini juga diadakan insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa hadir nanti di 10 malam terakhir. Berarti sekarang malam 17, besok malam 18, dimulai dari malam ke-20 atau malam 21 lah. Kalau sendiri-sendiri di rumah boleh ya. Itu di sini namanya bukan tahajud tapi qiyamul lail. Qiyamul lail itu baik tidur dulu atau tidak boleh sholat sunnah ya. Di situ sholatnya sholat mutlak ataupun niat sholat Lailatul Qadar, karena pahalanya sama dengan 1000 bulan. Kalau kurang lebih itu 83 tahun lebih 4 bulan kalau nggak salah. Itu sama dengan barang siapa yang melaksanakan ibadah Lailatul Qadar, baik sholat atau zikirnya di sini, itu Allah akan berikan pahalanya sama dengan 1000 bulan ya. Gitu. Jadi 83 tahun 4 bulan lebih itu bagaikan kita ibadah segitu ya, sampai 83 tahun. Belum tentu kita usia sampai ke sana ya. Kita udah dapat pahalanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita laksanakan di kopi. Dan di sini ada bacaannya seperti biasa, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu 100 kali. Terus la ilaha illa syarika lahu mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa yadaihi la yamut biadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu 400. Kayak banyak ya. Kalau dikasih uang 400 nah sedikit. Ada kan misalkan dikasih guru nih, kita dikasih sama guru yang zikirnya ada 1000, 2000. Banyak banget. Jika dikasih uang 1000, 2000 dah nggak ada apa-apanya, bener gak? Ya, artinya ini apalagi di bulan Ramadan, pokoknya perbanyak istighfar, tasbih dan lain sebagainya. Ini di sini. Dan bahkan dilebihkan, kata Imam Ghazali juga, kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di malam Idul Fitri, selain takbiran kita nanti itu akan memberikan pahalanya 400 bidadari. Kan minimal itu di surga 70 bidadarinya. Ini pahala kita kan dilipat gandakan dengan derajat. Kalau di akhirat itu bukan dengan rupiah, bukan dolar, tapi dengan derajat. Beda-beda. Saya Pak Haji beda-beda nanti derajatnya. Nah, makanya nanti dikasih 400 bidadari. Wah, kelompok-kelompok atuh, bukan kelompok-kelompok lagi. Gak ada istilah kelompok-kelompok di sana, nikmat pokoknya lah. Ya, artinya itu buat nyemangatin itu ada kata Imam Ghazali. Dan sama dengan membebaskan 400 abid. Abid itu yang hamba yang masih dalam masih tanggungan yang dibeli itu ya. Sekarang kan nggak ada tuh, termasuk abid itu dapat nerima zakat tuh. Sekarang di Indonesia terutama nggak ada, di Arab juga. Itu pas perang aja itu ya, itu ceritanya. Jadi sekali lagi di Lailatul Qadar nanti insya Allah kita akan laksanakan di botol kopi ya, Pak Suka, nanti dibagikan besok insya Allah. Nah selanjutnya insya Allah kita akan melaksanakan tadi nuzulul Quran, bahwa memang khotam juga ya, khotam kemarin sudah yang pertama, alhamdulillah di sini saya muter-muter musola paling cepet di sini Pak Haji. Kemarin yang malam pertama tanggal berapa tuh? Tanggal 10 ya? Udah khotam. Sekarang target lagi malam 17 udah target juga sekarang. Udah nyampe. Alhamdulillah ya, malam kedua. Apalagi udah tahu di malam khotam itu baik sendiri di rumah ataupun berjamaah itu nanti turun malaikat. Sekarang turun malaikat kalau mau nuzul Quran. Kalau mau khotam itu turun malaikat. Ada yang mengatakan 4000 malaikat, ada yang mengatakan sejumlah huruf atau hurufnya Al-Quran. Kurang lebih kemarin disampaikan hurufnya Al-Quran itu sekitar 342.000 lebih lah hurufnya. Itu turun malaikat di malam untuk adakan khatmul Quran. Nanti itu mendoakan bagi orang yang adain acaranya. Insya Allah kita doanya akan dijabah oleh Allah SWT. Amin. Apalagi sekarang malam nuzulul Quran lagi pas ya, turun malaikat juga. Nah di situ. Ya, cerita-cerita nuzul Quran panjang pokoknya, yang artinya di malam nuzul Quran surat Al-Alaq itu bahwa memang turunnya pertama sampai ke langit keempat, yang mengatakan ulama itu sampai jumlahnya 6.666 ayat atau 30 juz.
nanti turunnya ke bumi selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu turunnya berangsur-angsur. Dah sejarahnya. Nah, supaya kita tahu. Dan terakhir, insya Allah kita nanti sholat hajat. Seperti mana sholat hajat itu tidak ada batas waktu, kapan aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ya. Terus di bacaannya seperti biasa, niatnya usul di sunnatal hajati rokaatain lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesianya saya niat sholat hajat 2 rakaat. Suratnya seperti ulama mengatakan apa aja ya, terutama yang bagusnya itu yang pertama surah Fatihah Al-Kafirun ya, kuliah Al-Kafirun. Yang keduanya surah Fatihah Al-Ikhlas, seperti biasa itu hajat ya. Nanti kita bareng-bareng setelah Al-Qur'an. Dan terakhir sholat tobat. Memang sholat tobat itu sebenarnya itu kapan juga boleh dilaksanakan, sering pun nggak apa-apa, kecuali sujud syukur itu nggak boleh sering-sering. Ya, ada yang mengatakan ulama, kemudian kita kadang melihat nih orang-orang setelah sholat langsung sujud syukur, kadang padahal itu dimakruhkan kalau keseringan mah, karena syukur itu menyukuri kita kenikmatan rezeki itu emang setiap detik itu ada. Cuman yang untuk sunnah sujud syukur itu kalau kelihatan banget, misalkan kita dapat besok nih dapat 2 juta misalkan buat baju lebaran, sujud syukur. Atau kita sujud syukurnya kalau tidak dapat musibah di daerah sana, dapat musibah di kita nggak dapat, sujud syukur sunnah juga. Bukan nyukurin orang, bukan, tapi nyukurin kita tidak dapat musibah. Nah, sujud syukur. Bahkan anehnya nih, maaf ya, saya luruskan, seperti halnya yang pemain bola tuh udah masukin langsung sujud syukur, itu dosa. Karena apa? Sujud syukur itu ulama menyampaikan di hadisnya juga itu harus ada wudunya, terus harus sampai sholat aja auratnya tertutup, terus punya wudu, terus apalagi harus takbir dulu, karena sujud dan ruku itu punya Allah. Makanya kita gak dibolehin kalau sampai permisi ke orang ya sampai runduk banget kayak sujud kayak ruku, nggak boleh, karena ruku sama sujud itu punya Allah. Jadi harus ditakbirin dulu, diniatin dulu. Saya niat sujud syukur Allah, misalnya saya niat sujud syukur Allahu Akbar, langsung sujud, langsung assalamualaikum itu yang benar. Sujud syukur itu sebenarnya ya. Jadi nanti juga kita kalau mau sujud syukur, sekarang hajat sama tobat aja. Kalau tobat suratnya sama Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Dan bagusnya di surat ini yang tadi saya bacakan tuh di Isya, yaitu surat Al-Baqarah yang terakhir 285 sama 6 dari ini. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, sampai Al-Kafirun itu kafirin ya. Sampai situ. Itu khusus buat ayat taubat setelah Fatihah pertama. Keduanya yaitu Robbana dolamna, malah Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 3 kali ya. Ayatnya kan 1 ayat kali 3. Itu doanya Siti Hawa sama Nabi Adam. Saya sering seperti itu kalau mau tahajud atau mau apa-apa, sholat tobat dulu, yaitu surat yang Al-Baqarah 286, 285 sama 286, dan Robbana dolamna anfusana, atau enggak mah Al-Kafirun lagi sama Al-Ikhlas itu ya. Berjamaah enggak? Kalau untuk selain taraweh dan sholat-sholat lainnya, Idul Fitri, Idul Adha, itu sebenarnya tidak boleh dijamaahkan. Kayak duha itu nggak dijamaahkan. Tapi untuk belajar dijamahin boleh. Seperti itu ya. Itu aja yang saya sampaikan, cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masalah kekurangan nanti kita bisa sharing lagi atau lagi ada pertemuan lagi. Mudah-mudahan sekali lagi kita dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan terutama mudah-mudahan akhir dari cerita kita mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah wa husnul akibah. Amin ya rabbal alamin. Itu billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa aja.